Baik, selamat datang di pertemuan ke-15 kita kali ini. Pada video sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai bagaimana kita bisa membuat items atau set of item untuk LR0 grammar. Nah, pada video kali ini kita akan mempelajari bagaimana memanfaatkan set of item tersebut untuk membuat parsing table yang termasuk dalam yang akan digunakan dalam simple LR parser. Oke, hingga saat ini kita akan melihat grammar kita terlebih dahulu. Jadi kita punya augmented grammar G-action dengan 4 aturan produksi seperti ini, yang sama seperti yang sudah kita pelajari di video-video sebelumnya. Kemudian kita memiliki collection item kita sebanyak 11 dengan setiap set itu memiliki itemnya sendiri-sendiri seperti yang terlihat seperti ini. Jadi I0 kita punya aksen menuju bullet E dan seterusnya. Jadi ini adalah memperlihatkan bagaimana kita punya collection set of item yang sudah kita kembangkan dengan menggunakan closure dan goto. Dan set collection tersebut kalau kita satukan dengan goto transitionnya, kita akan dapatkan sama suatu state diagram seperti ini yang menunjukkan transisi antara satu collection ke collection lain berdasarkan input yang sedang kita proses. Nah, kedua ini akan bisa kita gunakan untuk mengembangkan parser table dengan metode simple LR parsing. Nah, untuk melakukan hal itu kita akan menggunakan langkah-langkah berikut. Jadi pertama yang kita butuhkan adalah tadi item collection kita yang sudah ditunjukkan sebelumnya. Untuk contoh grammar kita memiliki 11 item di dalam collection kita. Kemudian kita akan membuat state. Jadi ingat kembali bahwa dalam LR parser kita akan yang simple LR parser kita akan menggunakan state sebagai representasi dari kumpulan item. Jadi kumpulan item sendiri itu akan merepresentasikan kondisi-kondisi atau produksi-produksi yang sudah kita jalankan dan di mana kita sudah melakukan parsing di posisi item tersebut. Nah, di sini kita akan gunakan itu untuk membuat suatu state. Jadi kalau tadi kita punya 11 collection, maka kita akan ubah menjadi 11 state. Kemudian untuk setiap state kita akan generate action. Ingat kembali bahwa tabel untuk LR parser itu terdiri atas dua bagian. Ada bagian yang disebut action dan ada bagian yang disebut goto. Nah, di sini rule nomor 2 atau langkah nomor 2 akan digunakan untuk mengembangkan relasi tabel action. Jadi ada 3 aturan yang bisa kita gunakan untuk mengenerate action di state I. Yang pertama adalah kalau kita punya pola seperti ini, yaitu A menuju alpha bullet A kecil beta di dalam koleksi kita, dan kita mendapatkan ada goto I besar I kecil ke A itu menjadi IJ, maka kita akan set action untuk I A itu adalah shift J. Ingat lagi, shift itu berarti kita akan memindahkan state kita itu memindahkan input saat ini ke dalam stack. Hanya saja di sini kita akan gunakan state sebagai representasi dari stack. Jadi nanti kita akan masukkan state J itu ke dalam stack. Nah, kemudian di sini ada aturan yang harus dipenuhi, yaitu A haruslah terminal simbol. Jadi pola ini tidak berlaku kalau ternyata A-nya adalah non-terminal. Aturan kedua adalah kalau kita punya pola A menuju alpha bullet. Jadi di sini bulletnya ada di titik, ada di bagian akhir.
Kemudian kita punya action, kemudian kalau seperti ini kita akan set action A menjadi reduce. Jadi reduce sesuai dengan aturan produksinya, di mana A-nya kita peroleh dari semua follow A besar. Selama A-nya itu bukanlah end simbol kita, yaitu S action. Nah, aturan ketiga menyatakan kalau kita punya pola seperti ini, yaitu S action menuju S, ini bulat ya, ada bulat di depannya. Ini menyatakan bahwa kita akan menggunakan state tersebut sebagai accept. Jadi actionnya itu kalau kita punya state tersebut dan punya inputnya adalah tanda dolar, maka kita accept, menandakan bahwa kita sudah menerima proses parsing tersebut. Jadi 3 aturan ini kita gunakan untuk mengembangkan action di tabel parsing kita. Nah, langkah ketiga adalah kita mengisi goto transition-nya, yaitu yang di bagian goto-nya. Nah, sebenarnya untuk goto akan menjadi lebih mudah karena untuk setiap state I dan non terminal A, kita akan cek goto state tersebut dengan A itu larinya kemana. Maka itulah yang akan kita set di goto-nya. Jadi kalau di sini kita misalnya punya II dan A itu ternyata hasilnya ke IJ, maka goto kolom goto I ke A besar itu adalah J. Jadi untuk goto cukup mudah. Kemudian semua entry yang tidak didefinisikan atau ternyata tidak memiliki isi setelah kita menjalankan langkah 2 dan langkah 3, maka akan kita tuliskan sebagai error atau blank. Nah, aturan kelima ini adalah initial state of parser. Jadi nanti pada saat kita melakukan parsing, initial state-nya itu akan selalu mengikuti state yang memiliki item ini, yaitu S action menuju S. Nah, inilah 5 langkah yang digunakan untuk mengembangkan tabel parsing kita. Nah, kita lihat contoh berikut ini. Kita akan mencoba mengembangkan satu baris dari tabel kita, yaitu untuk state 0. Di sini kita punya closure dari I0 atau collection I0 kita yang kita dapat dari sebelumnya. Nah, ini I0 ini akan melambangkan state 0 di tabel. Jadi kita akan tuliskan 0 di tabel sini, di mana nanti baris ini sebenarnya adalah pemetaan dari state 0 dengan simbol-simbol ini. Ini simbol ini adalah simbol yang kita dapat dari input. Jadi saat ini kita sedang membaca input yang mana, inilah yang akan kita gunakan. Nah, kemudian kita akan gunakan langkah-langkah pengembangan tadi untuk mengembangkan. Jadi yang pertama seperti ini. Kita lihat kita punya pola A menuju alpha bulat A kecil beta. Itu ini. Yang F titik dalam kurung E. Sebenarnya semuanya ada ya. Ini semuanya memenuhi aturan ini. Cuman kalau kita lihat tidak semuanya itu memiliki goto. Jadi di sini kita hanya melihat bahwa yang F menuju bulat dalam kurung E itu memiliki goto. Jadi gotonya itu seperti ini. Jadi kita akan lihat langkahnya ya, seperti ini ya. Kita punya aturan produksi, kita punya item ini. Ini supaya lebih mudah, Anda petakan setiap elemen di dalam item ini ke dalam pola itemnya. Jadi di sini misalnya A itu adalah F, alpha itu yang di sebelah kirinya titik itu adalah epsilon karena kita tidak memiliki apapun di sini, jadi kita kosongkan. Kemudian A kecil yang berada di sebelah kanannya titik atau dot adalah tanda kurung buka. Sementara betanya yang ada di sebelah kanannya A itu adalah E kurung tutup. Nah, kemudian kita kan tadi sudah diberikan rule di 2A adalah kita mencari goto dari state tersebut ke A. Di sini A-nya kita lihat adalah tanda kurung buka, maka kita cek goto dari I0 ke kurung buka. Ternyata kita dapatkan adalah I4. Anda bisa melihat lagi
state kita tadi. Jadi kalau kita lihat di sini dari I0 kurung buka itu akan lari ke I4. Jadi untuk action 0 kurung buka, yaitu yang ini 0 kurung buka, akan kita isi dengan shift 4. Jadi perintahnya adalah shift ke state 4, atau state 4-nya kita shift ke dalam stack. Seperti ini. Jadi kita punya isi sekarang di dalam tabel kita adalah S4. Nah, nanti S itu akan melambangkan shift, kalau R itu akan melambangkan radius. Selanjutnya, kita ternyata mendapatkan rule item yang sama yang bisa memenuhi rule 2A yang lain dari koleksi I0 ini, yaitu F menuju bulat ID. Saat ini kalau kita petakan elemen dari item ini ke template kita, maka kita dapatkan A-nya adalah F, masih sama. Alpha dan betanya kali ini adalah epsilon, string kosong, karena apa yang ada di sebelah kiri titik dan di sebelah kanan A itu tidak ada. A-nya sendiri adalah ID. Oleh karena itu kita cek goto dari I0 ke ID itu adalah ternyata I5. Sehingga untuk action 0 ke ID yang ini 0 dan ID itu akan kita tulis shift 5. Nah, ini Anda bisa mengecek bahwa untuk semua simbol yang lain, yang plus, kali, kurung tutup, dan dolar, kita tidak mendapatkan adanya rule yang bisa diaplikasikan, baik rule 2A, 2B, 2C, maupun rule 3. Jadi kita biarkan saja untuk saat ini. Nah, kemudian kita akan coba masukkan rule 3, yaitu yang goto-nya. Untuk setiap untuk setiap elemen, untuk setiap non-terminal simbol, yaitu E, T, dan F. Nah, kalau kita lihat, goto I0E itu akan ke I1, goto I0T itu ke I2, dan goto I0F ke I3. Jadi kalau kita lihat, dari I0 ke E itu menjadi I1, I0T menjadi I2, I0F itu ke I3. Jadi kalau kita lihat dari state ini, kita bisa dengan mudah menunjukkan goto-nya. Jadi kita akan set untuk goto 0E, 0T, 0F adalah state-nya masing-masing, yaitu 1, 2, dan 3. Sehingga kita mendapatkan ini 1, 2, dan 3. Nah, selanjutnya kita akan gunakan langkah keempat, yaitu kalau tidak untuk semua entry lainnya yang tidak bisa didefinisikan oleh langkah 2 dan langkah 3, kita akan mark dia sebagai error. Jadi kita kosongkan setiap elemen ini, 0 ke plus, 0 ke kali, 0 ke kurung tutup, dan 0 ke dolar. Ini semuanya kosong, yang menandakan error. Nah, ini baru satu baris. Untuk selanjutnya, Anda bisa mengambil koleksi dari I1, tuliskan 1 di dalam state, kemudian lakukan langkah yang sama untuk mengisi setiap item yang di sini. Jadi cukup mudah, Anda bisa berlatih untuk mengisi isi tabel berikut. Nah, demikianlah bagaimana kita bisa membuat simple LR parsing table. Terima kasih, semoga bermanfaat. Kalau ada pertanyaan, Anda bisa ajukan melalui channel yang sudah disediakan. Terima kasih.